Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Sofia. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan dan saya berada di kelas Administrasi Bisnis 2G. Pada saat ini kita akan membahas mengenai produsen, konsumen, dan efisiensi pasar. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan harga. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai produsen, konsumen, dan efisiensi pasar. Nah, pada bab ini terdapat sebuah pertanyaan, yaitu apakah harga dan kuantitas equilibrium dapat memaksimalkan kesejahteraan total pembeli dan juga penjual? Nah, keseimbangan pasar ini mencerminkan cara pasar mengalokasikan sumber daya yang langka, dan juga apakah alokasi pasar diinginkan ini ditentukan oleh keekonomi kesejahteraan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai welfare economics. Welfare economics atau yang dikenal juga dengan ilmu ekonomi kesejahteraan itu adalah sebuah studi yang mempelajari bagaimana alokasi sumber daya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Nah, pembeli dan penjual mereka menerima manfaat dari bagian di pasar dengan adanya keseimbangan di pasar yang dapat memaksimalkan kesejahteraan total pembeli dan juga penjual. Welfare terbagi menjadi dua, yaitu consumer surplus dan juga producer surplus atau surplus produsen. Consumer surplus itu yaitu dia mengukur kesejahteraan ekonomi dari sisi pembeli. Dan kalau producer surplus ini dia mengukur kesejahteraan dari sisi sang penjual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai consumer surplus. Consumer surplus ialah selisih antara willingness to pay dari pembeli dengan harga sebenarnya dari barang yang dibelinya. Lalu apa itu willingness to pay? Willingness to pay adalah kerelaan untuk membayar jumlah uang maksimum yang bersedia dibayarkan oleh seorang pembeli untuk suatu barang. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan ada 4 orang yang bersedia yang memiliki kerelaannya untuk membayar sebuah album. John memiliki kerelaan untuk membayar $100, Paul $80, George $70, dan Ringo $50. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel-tabel yang berada di sini. Untuk harga album yang dijual lebih dari $100, tidak ada yang bersedia untuk membeli album tersebut. Lalu, untuk harga $80 sampai $100, terdapat permintaan jumlah album yaitu 1, karena hanyalah John yang bersedia untuk membayar harga tersebut. Lalu untuk harga $70 sampai $80 terhadap jumlah permintaannya yaitu terdapat 2, karena John dan Paul bersedia untuk membayar dan harga tersebut. Lalu selanjutnya $80 sampai dengan $70 yang bersedia untuk membayar yaitu John, Paul, dan George. Dan dengan harga $50 atau $50 ke bawah, mereka semua 4 orang tersebut bersedia untuk membeli album tersebut. Selanjutnya ini terdapat kurva, yaitu mengukur surplus konsumen dengan kurva permintaan. Nah, jika sebuah harga album dijual dengan harga $80, maka yang bersedia untuk membeli album tersebut hanyalah John, karena ia bersedia untuk membeli harga album dari $80 sampai $100. Maka di sini John mendapatkan surplus konsumen dengan harga $20. Lalu, jika album dijual dengan harga $70, maka yang bersedia untuk membayar album tersebut adalah John dan Paul. John mendapatkan surplus konsumen seharga $30 dan Paul mendapatkan surplus konsumen seharga $10. Maka total surplus konsumen mereka yaitu $40.
Lalu selanjutnya, bagaimana harga mempengaruhi surplus konsumen sebagai berikut. Pada segitiga ABC, ACB itu menunjukkan selisih antara willingness to pay-nya konsumen dengan harga barang yang sebenarnya. Sehingga pada segitiga ACB ini menunjukkan surplus konsumen. Lalu bagaimana jika harganya berubah? Mari kita lihat gambar B. Misalkan harga awalnya berada di P1 dan Q1. Maka surplus konsumennya itu terdapat pada daerah ACB. Apabila harga mengalami penurunan dari P1 ke P2, maka jumlah permintaannya itu meningkat dari Q1 menjadi Q2. Lalu bagaimana dengan surplus konsumennya? Awalnya segitiga ACB sekarang mengalami perubahan karena ada penurunan dari P1 ke P2, maka surplus konsumennya menjadi terletak di segitiga AFD. Jadi surplus konsumennya ini dia mengalami kenaikan pada daerah B, C, F, D. Lalu bagaimana jika harganya naik? Misalkan semulanya AFD menjadi ACB. Nah, ini karena mengalami surplus konsumen. Kesimpulannya jika harga mengalami penurunan, maka surplus konsumennya ini akan meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Jika harga mengalami kenaikan, maka surplus konsumennya akan mengalami penurunan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai produser surplus atau surplus produsen. Produser surplus adalah selisih antara jumlah pembayaran yang diterima penjual dengan biaya produksi atau barang yang dijual. Itu dimana ia mengukur manfaat atau keuntungan yang dirasakan penjual dari partisipasinya di dalam pasar. Di sini terdapat contoh ada 4 orang yang menyediakan jasa dengan harga-harga yang telah ditentukan mereka. Mary dengan harga $900, Frida $800, Georgia $600, dan juga Grandma $500. Dari tabel ini menunjukkan adanya penawaran jasa sang penjual yang dipengaruhi biaya produksi masing-masing penjual dan jumlah yang harus dibayarkan juga kepada penjual. Misalkan Grandma melakukan suatu pekerjaan hingga jumlah yang harus dibayar kepadanya berada di atas $500, dan ia tidak akan melakukan pekerjaannya ketika dibayar hanya dengan di bawah $500. Berikut adalah sebuah kurva yang dimana mengukur surplus produsen dengan kurva penawaran. Misalkan harga jasa untuk melukis sebuah rumah itu ditetapkan dengan harga $600. Maka yang bersedia untuk melukis rumah tersebut dengan harga $600 itu hanyalah Grandma, karena ia mau dibayar dengan harga $500 sampai $600, dan Grandma akan mendapatkan surplus produsen sebesar $100. Selanjutnya, jika harga jasa untuk melukis sebuah rumah itu ditetapkan dengan harga $800, maka yang bersedia untuk dibayar yaitu Grandma dan juga Georgia. Karena Georgia bersedia dibayar dengan harga $600 sampai $800. Maka Georgia mendapatkan surplus produsen sebesar $200 dan Grandma akan mendapatkan $300. Selanjutnya terdapat sebuah kurva. Jika tadi surplus konsumen yang paling tinggi adalah
yang paling tinggi untuk membeli suatu barang. Nah, jika di sini surplus produsen yang paling rendah lah yang dapat memproduksi sebuah barang. Nah, pembahasan mengenai surplus konsumen dan produsen tadi menggambarkan tingkat kesejahteraan sebuah ekonomi, apakah banyak orang yang sanggup membeli sebuah barang tersebut. Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai efisiensi pasar. Efisiensi pasar adalah situasi di mana alokasi sumber daya dapat memaksimumkan total surplus yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Lalu terdapat sebuah pertanyaan, apakah alokasi sumber daya yang ditentukan dari pasar bebas adalah hasil yang diinginkan? Nah, untuk dapat mengetahui total surplusnya, maka kita harus mengetahui seberapa besar surplus dari konsumen dan juga surplus produsen. Kita akan membahas mengenai rumus-rumusnya untuk menghitung total surplus. Untuk menghitung surplus konsumen, yaitu nilai pembeli dikurang nilai yang dibayar oleh pembeli. Untuk menghitung surplus produsen, yaitu nilai yang diterima penjual dikurangi biaya penjual. Maka untuk menghitung total surplus tersebut, yaitu surplus konsumen ditambah surplus produsen. Ini adalah sebuah kurva di mana evaluasi keseimbangan pasar. Surplus konsumen dan juga produsen ini mereka berada pada keseimbangan pasar. Surplus konsumen yang berwarna biru itu luas wilayahnya di atas harga dan juga di bawah kurva permintaan. Sedangkan surplus produsen ini dia berada di yang berwarna putih, dia berada di bawah harga dan juga berada di atas kurva penawaran. Terdapat 3 wawasan tentang situasi pada hasil pasar. Yang pertama, pasar bebas mengalokasikan pasokan barang kepada pembeli yang paling menghargainya. Pasar juga bebas mengalokasikan permintaan barang kepada penjual yang dapat memproduksinya dengan biaya minimal. Nah, lalu selanjutnya, pasar bebas menghasilkan jumlah barang yang memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen. Inilah kebebasan pasar tentang situasi pada hasil pasar. Lalu di sini juga terdapat kurva di mana efisiensi dari equilibrium kuantitas. Di sini di sebelah kiri yaitu terdapat nilai bagi pembeli lebih besar daripada biaya bagi penjual. Yang sebelah kanan itu nilai bagi pembeli lebih kecil daripada biaya bagi penjual. Lalu selanjutnya, kegagalan pasar. Kita akan membahas mengenai kegagalan pasar. Kekuatan pasar dan eksternalitas adalah contoh dari gejala umum yang disebut dengan kegagalan pasar. Itu adalah sebuah kemampuan seberapa besar pasar yang tidak diatur untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ketika pasar gagal, kebijakan publik ini mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan dan meningkatkan efisiensi ekonomi yang ada. Dari kesimpulan ini, efisiensi pasar dan kegagalan pasar, maka ada 2 asumsi yang pentingnya itu. Pertama, mengasumsikan bahwa pasar yang bercirikan persaingan sempurna, namun dalam kehidupan nyatanya itu seringkali jauh dari kata sempurna. Kemampuan untuk mempengaruhi harga ini juga dapat disebut dengan kekuatan pasar. Analisis ini mengasumsikan bahwa hasil akhir suatu pasar hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi dari pembeli dan juga penjual untuk pasar itu sendiri. Namun dalam dunia nyata, keputusan pembeli dan penjual seringkali mempengaruhi orang-orang yang sama sekali tidak berhubungan dengan pasar tersebut. Alokasi sumber daya yang memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen dikatakan efisien.
Pembuatan kebijakan seringkali memperhatikan efisiensi, kesetaraan, serta hasil ekonomi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih.